Dewan Pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT menggelar workshop dengan tema Peran Pers dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme untuk mewujudkan Indonesia Harmoni. Workshop digelar Senin 7 November 2022 di Hotel Golden Village, Mataram. Hadir PLT Ketua Dewan Pers M. Agung Darmajaya sebagai pembicara bersama Kolonel Setio Pranowo selaku Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT dan Budi Hartawan sebagai analis media BNPT. Pada kesempatan itu, PLT Ketua Dewan Pers menekankan soal pedoman media dalam memberitakan aksi terorisme. Menurutnya, pers dibatasi kebebasannya dalam meliput aksi maupun rencana aksi radikal sebab menyangkut keselamatan diri dan masyarakat lebih luas. Berikut penjelasan M. Agung Darmajaya. Ya baik, terima kasih teman-teman. Hari ini memang Dewan Pers melakukan kegiatan bersama dengan BNPT dan melibatkan teman-teman jurnalis, di mana mengingatkan kepada jurnalis terkait dengan peliputan terhadap teroris ada pedomannya, sehingga mohon bisa dipahami persoalan ini menjadi penting bagaimana teman-teman juga mencari berita gitu kan. Namun tentunya ada pedoman di mana supaya tidak melanggar kode etik jurnalistik gitu kan. Terkait dengan pemberitaan, sekali lagi menjadi kewajiban kita untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, namun tentunya kaidah dan pedomannya harus dipenuhi. Misalnya kayak BNPT Pak, soal posisi pers sendiri dalam Gimana sorry? SOP-nya, apa yang mau disampaikan ke BNPT? Mungkin terkait SOP peliputan. Iya, artinya gini, dengan kode etik jurnalistik yang sudah ada, dengan pedoman yang sudah ada, maka ke depan tentunya kita menurunkan lebih konkret lagi seperti apa gitu kan, supaya lebih tanda-tanda teknis gitu kan. Teman-teman bisa paham, misalnya gini, terkait ketika meliput pada situasi kegiatan penangkapan teroris, ketika live ataupun tidak live, masyarakat butuh informasi, teman-teman juga butuh berita yang eksklusif. Namun bukan berarti juga satu berita satu nyawa. Ini menjadi penting bahwa prosesnya ketika penangkapan, apakah penting juga kemudian ketika proses berlangsung, teman-teman juga ikut terlibat langsung ketika misalnya ada kontak tembak-menembak. Karena itu juga menjadi persoalan ketika terjadi sesuatu. Yang kedua juga, ketika yang diberitakan adalah yang bersangkutan, pentingkah kemudian juga membawa narasi menyangkut nama daerah, menyangkut nama status agama, keluarga, dan lingkungannya. Karena terus terang itu kan menjadi penjelasan kepada semua pihak yang belum tentu keterlibatannya berhubungan dengan pelaku. Sama juga misalnya kaitannya dengan peliputan terkait aparat penegak hukum yang melakukan penindakan, baik di lapangan maupun ketika proses penyidikan maupun ketika di persidangan. Karena sekali lagi ini menjadi ancaman juga kepada para aparat penegak hukum ketika ada juga barangkali upaya perlawanan dari para pihak. Ini menyangkut sekali lagi tadi saya di depan, bagaimana dengan jurnalis Pak? Sekali lagi tidak ada satu berita satu nyawa. Eksklusif berita perlu, tetapi bagaimana kemudian teman-teman membuat berita, mengemas berita sesuai dengan pedomannya. Itu Mas. Artinya tidak semua fakta bisa dipublish ya? Artinya sudah pastilah, dalam artian kalaupun iya tentunya dikemas dengan baik. Contoh tadi fakta gambar, fakta video, faktanya demikian, tetapi apakah relevan ketika itu disampaikan apalagi live gitu kan kepada masyarakat. Kalaupun tidak live, misalnya ada unsur susila, unsur kekerasan, kebrutalan dan lain-lain, maka tentunya teman-teman juga bisa memahami itu tidak layak untuk dinarasikan dalam sebuah tayangan baik audiovisual maupun fotonya. Sementara, dua narasumber lain juga menekankan modus dan motif aksi terorisme yang menunggangi keyakinan atau agama tertentu. Di sisi lain, pers harus lebih amanah dalam memberitakan kejahatan terorisme agar tidak menjadi kejahatan berulang.